Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini saya akan jalan-jalan ke pasar Bringharjo, Yogyakartanya ya guys. Belum ke Yogyakarta, kalau belum mampir ke pasar Bringharjo ini. Yuk kita lihat pasar Bringharjo ini ada apa saja di sana. Pasar Bringharjo adalah pasar tradisional tertua dan terbesar di Yogyakarta yang menjadi pusat perbelanjaan batik, kerajinan, dan kuliner legendaris. Terletak di kawasan strategis Jalan Malioboro, pasar bersejarah ini sudah berdiri sejak tahun 1758 dan menjadi bagian penting dari sumbu filosofi Kesultanan Yogyakarta. Adapun panduan belanja dan zona pasar Bringharjo. Pasar ini terbagi menjadi beberapa area utama yang memudahkan navigasi Anda. Los depan atau sebelah barat, pusat batik premium dan kain, mulai dari daster, kemeja, hingga bahan katun dan sutra. Kemudian di lantai atas, tempat berburu kerajinan tangan, souvenir pernikahan, tas anyaman, dan barang antik. Kemudian di sebelah sektor timur, area pasar basah yang menjual jamu tradisional, rempah-rempah, dan bahan makanan segar. Kuliner legendaris yang wajib kalian coba. Jangan lewatkan jajanan khas di sekitar pasar area Bringharjo ini ya guys. Ada sate kere, sate dari lemak sapi atau gajih dengan bumbu manis gurih yang aromanya menggugah selera. Kemudian ada pecel senggol, menu sarapan sayur segar dengan siraman bumbu kacang kental di area pintu masuk pasar. Kemudian ada es dawet bahari, minuman segar legendaris dengan isian cendol, cincau, dan santan gurih. Informasi untuk wisata. Pasar Bringharjo ini beralamatkan di Jalan Margo Mulyo nomor 16, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Jam bukanya adalah pukul 08.30 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa los kuliner tradisional dan pasar basah sudah aktif sejak pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tips belanja: gunakan bahasa Jawa halus jika bisa saat menawar untuk mendapatkan harga terbaik dari pedagang lokal. Pasar Bringharjo yang semula bernama Pasar Gede didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I ketika membangun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Pasar ini merupakan bangunan pusat kegiatan perekonomian untuk rakyat Kesultanan Ngayogyakarta Hadidiningrat, sekaligus sebagai komponen utama dalam kelengkapan kota sebagai ibu kota Kutagara saat itu, yang terdiri atas alun-alun, kompleks keraton, masjid gede, dan pasar. Pasar Gede berada di utara kompleks keraton, tepat di area utara dari benteng Vredenburg. Keberadaan 4 komponen yang terdiri atas alun-alun yang dikelilingi bangunan pusat pemerintahan di selatannya, masjid di sisi barat, dan pasar di bagian utara merupakan komponen yang selalu ada pada kota tradisional di Jawa. Pasar Bringharjo sebelumnya dikenal dengan nama Pasar Gede. Pergantian nama menjadi Pasar Bringharjo terjadi saat Sultan Hamengkubuwono VIII. Nama Bringharjo diambil dari kata bring dan harjo. Nama tersebut juga berdasarkan lokasi pasar yang awalnya merupakan hutan beringin. Kini jalan di selatan Pasar Bringharjo dinamakan Jalan Pabringan yang diambil dari kata beringan, untuk mengingatkan pada sejarah lokasi pasar. Sementara harjo berarti aman dan tentram. Bangunan Pasar Gede secara umum terbagi atas 2 bagian, yaitu barat dan timur, yang dipisahkan oleh keberadaan jalan tembus yang menghubungkan antara jalan Lor Pasar dengan jalan Pabringan. Kompleks bagian barat terdiri atas gerbang, kios, dan deretan los. Pada bagian barat Pasar Bringharjo terdapat gerbang pasar, berbentuk bangunan kembar berlantai 2 dengan pintu transparan di tengahnya. Posisi gerbang berada di paling depan, tepat di tengah, diapit 2 deretan kios di kiri kanannya. Bangunan kembar masing-masing berukuran 2 kali 2,5 meter, difungsikan sebagai fasilitas publik. Lalu deretan kios berada di kiri kanan gerbang, merupakan ruangan dengan fungsi sebagai tempat berjualan yang dilengkapi sekat untuk membatasi satu kios dengan kios lainnya. Setiap kios berukuran 3 kali 3 meter dan berjumlah 18 buah. Masing-masing 9 kios di sisi utara dan selatan bangunan gerbang pasar. Dari 18 kios tersebut terdapat 2 kios paling ujung di utara dan selatan yang mengalami perubahan menjadi 2 lantai. Kemudian ada deretan los, terdiri atas 2 bangunan los pada sisi utara dan 2 bangunan los pada sisi selatan. Masing-masing bangunan los terdiri atas 4 deret yang digunakan 2 muka saling membelakangi oleh pedagang. Antara deret los terdapat selasar untuk alur pengunjung. Setiap deret los memiliki 12 kolom, sehingga dalam satu bangunan los terdapat 48 kolom untuk menyangga atap beton. Keempat bangunan los bergaya arsitektur Indis dengan denah 4 persegi panjang, ukuran 22 kali 28,8 meter, yang memiliki atap berbentuk pelana bertingkat 3
berbahan beton, struktur bangunan dengan konstruksi beton bertulang dengan jumlah total kolom di keempat bangunan los terdapat 192 buah yang masing-masing berukuran 20 kali 25 cm. Ketinggian lantai los utara 18 kali 30 cm dari lantai pasar dan menggunakan penutup berupa ubin abu-abu berukuran 20 kali 20 cm. Demikianlah selayang pandang tentang Pasar Beringharjonya ya. Semoga sebelum kalian mengunjungi Pasar Beringharjo, kalian bisa memahami dulu letak posisi barang yang akan kalian cari. Seperti yang tadi saya terangkan, bahwa kalau di Pasar Beringharjo itu kita harus menjadi pembeli seperti warga Jogja aslinya ya, supaya kita mendapatkan harga yang paling murah. Begitu guys. Jadi kalau kelihatan ini wisatawan itu harganya akan tetap dipertahankan oleh penjualnya ya agak tinggi gitu. Kita harus pandai-pandai menawar di sini ya supaya tidak kemahalan. Inilah guys situasi daripada Pasar Beringharjo di lantai 2-nya ya. Ini sebagian itu banyak kaos-kaos ya yang dijual. Harganya sekitaran antara 40.000 sampai dengan 50.000 ya, itu yang bagusnya. Untuk daster itu mulai dari 30 ribuan sampai 100.000 itu ya. Jadi jangan salah, kalian kalau bisa harus menggunakan bahasa Jawa yang halus di sana ya. Oke guys, kita lihat-lihat dulu yuk di sepanjang parkiran Pasar Beringharjonya ini guys. Kita lihat dulu sepintas. Ini dia, aku kesini dari mulai parkiran ya, sampai kesini tuh naik cator. Tapi kalau kalian naik cator itu harus pandai-pandai menawar ya. Sebab nanti di tengah jalan tuh suka dibelok-belokin gitu, lalu nggak bisa ke sana bu, harus nambah. Nah itu tujuannya harus nambah. Jadi begitulah guys, saya beberapa kali naik cator di sini tuh ya begitu, pasti itu nambah antara 10.000 sampai 20.000 rupiah ya untuk mencapai titik yang akan kita kunjungi itu. Oke guys, itu saja yang bisa saya informasikan dan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.